Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramin, para guru, para pengurus masjid, para sepuh, para jamaah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami' Kang Ustadz Nur Jamaluddin beserta tim jajaran pengurus semuanya. Kita doakan beliau dan segenap pengurus Masjid Jami As-Salam Al-Jami yang terus bersemangat mencurahkan segenap daya dan upaya dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah bersama kita ada pun sepuh Bapak Haji Solihin dari Simpang 5 beliau. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Ada orang tua kita Pak RW, Pak Agus Komarudin, Kang Mas Fadil. Alhamdulillah beliau sudah selalu membersamai kita. Ada Pak RT Sidik dan banyak lagi lah teman-teman semuanya yang hadir. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bareng, tatap muka di waktu yang singkat, tidak terlalu lama. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah catat menjadi waktu yang penuh dengan berkah, dan apa yang kita lakukan juga menjadi amal soleh yang tentu akan sangat bermanfaat untuk kelak untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Pak Bejo, Ketua DKM Mushola Al-Hikmah. Silakan Pak Bejo. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab, dengan wasilah, dengan lantaran suratul Fatihah, Allah karuniakan untuk kita semuanya kemudahan dan gampang dalam menghadapi segala urusan. Juga kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah. Dan yang pasti ini tidak boleh kita bosan mohon kepada Allah, karena pasti kita akan kembali menghadap Allah. Maka ketika kita menghadap kembali kepada Allah, kita dalam kondisi husnul khotimah ala hadiin niyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Kita melanjutkan bab atau pasal di sini tentang sunnah hayat yang ada di dalam sholat. Sudah kita bahas diantaranya ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dan ngangkat kedua tangan ketika ruku, termasuk ketika bangkit dari ruku alias i'tidal. Juga kita sudah membahas meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri waktu sedekap, apa sedekap tuh. Dan juga doa iftitah plus baca ta'awudz sudah kelar. Termasuk pertemuan terakhir bulan lalu itu membahas tentang membaca Fatihah jahar pada sholat yang jahar di 2 rakaat subuh, dua-duanya berarti di 2 rakaat yang pertama maghrib dan isya. Nah tentu membaca jahar ini bukan cuma Fatihahnya yang dianjurkan, karena setelah Fatihah dianjurkan membaca surat. Sebagian dari Quran itu pun dianjurkan jahar. Jahar itu banter. Banter bukan lari kenceng, pokoknya bersuara, ada suaranya. Jadi yang dianjurkan jahar bukan cuma Fatihah, tetapi juga disunnahkan membaca surat setelah baca Fatihah dan bacanya juga jahar. Nah ini masuk berikutnya sunnah hayat wa qiraatu suratin ba'da suratil Fatihah. Wa qiraatu suratin lan maca surat. Awas, surat bukan surat. Jadi baca surat min ayatil Quran, baca surat dari Quran, terserah surat apa saja. Ba'da suratil Fatihah, setelah baca Fatihah. Kalau Fatihah sudah dipahami rukun. Kalau rukun wajib. Kalau wajib enggak boleh enggak ada istilah separuh saja, enggak bisa. Harus full. Tentu dalam perjalanannya itu ada kasus per kasus. Ini asal masalahnya wajib rukun. Cuma yang di sini yang sedang dibahas, ingat nih, bukan dari sisi rukunnya baca Fatihah, tetapi bacanya itu jahar apa sir. Nah itu yang lagi dibahas. Baca jahar dianjurkan di 2 rakaat subuh, dua-duanya. 2 rakaat yang pertama maghrib dan isya itu sudah beres. Ternyata yang dianjurkan kemudian setelah baca Fatihah, baca surat. Nah bacanya juga jahar pada kondisi sholat jahar. Oh, jangan sampai kelihatannya memang muter-muter, tapi sudah paham sebenarnya. Sebab nanti baca surat pun ini berlaku untuk siapa masalahnya. Tidak semuanya dianjurkan baca surat, juga enggak semuanya. Untuk imam ya dianjurkan. Untuk sholat sendirian ya dianjurkan. Ketika di sholat subuh 2 rakaat full,
Ini belum baca sini saya, ini belum nih. Supaya diawali dulu prolognya ini. Ketika di sholat Isya rakaat pertama dan kedua, 3 dan 4 nanti ada keterangan tersendiri. Bahkan ada keterangan tidak disunnahkan. Di rakaat ketiga dan keempat. Maghrib 1 dan 2. Itu pun bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Awas, jangan dipahami begini. Imam berarti sama dengan sholat sendirian. Kalau begitu sholat sendirian juga sama dengan imam. Bukan begitu. Jangan begitu. Enggak kesana arahnya. Ini lagi di posisi dianjurkannya membaca surat setelah baca Fatihah. Nanti akan ketemu. Masuk. Yusannu lil imami wal munfaridi qira'atu syai'in minal qur'ani ba'da qira'atil fatihati fi sholatis subhi. Yusannu disunnahkan lil imami bagi imam, wal munfaridi lan wong kang salat ijen, salat sendirian. Terserah salatnya mau di masjid ke, karena nggak ada temennya lagi ya. Soalnya salatnya juga jam 8 subuhnya. Habis Piala Dunia malam. Umpama orang-orang udah pada bubar, datang ke masjid nggak ada temen, sholat subuh sendirian umpama nih. Ini kan namanya munfarid. Sholat sendirian namanya munfarid, infirad. Kalau imam yang ada di depan makmum, nggak boleh makmum sekali-kali posisi di depan imam, yang nggak ada itu. Nah makmum yang di belakang imam. Ini beda nih, aturannya beda. Dalam urusan membaca surat setelah baca Fatihah. Pelan-pelan. Disunnahkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian membaca sesuatu. Nah sesuatu itu maksudnya ayat. Minal Qur'ani dari Quran, dan itu dibacanya ba'da qiraatil Fatihati ing dalem sakwise maos Fatihah. Kapan itu disunnahkan? Di salat apa saja? Fi sholatis subhi, di dalam salat subuh. Salat subuh kan cuma 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Ingat nih, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Yang makmum sih gimana nanti. Wafil ulayaini, dan di dalam rokaat 1 dan 2. Jadi awal karone maksudnya 1 dan 2. Min sairis sholawati, dari seluruh sholat. Kenapa saya tadi bolak-balik nyebutnya cuma Isya, subuh, maghrib, Isya. Ini saya lihat dari sisi banternya bacaan. Jadi baca surat juga dianjurkan kenceng di sholat tersebut, di rokaat 1 dan 2, maghrib dan Isya, dan di 2 rokaat, dua-duanya subuh. Ini sudah paham, tapi jelasinya saya agak bolak-balik karena memang panjang. Sebab di duhur dan asar dianjurkan baca surat, tapi nggak kenceng, nggak ada suaranya. Dianjurkannya tetap rokaat 1 dan 2, tapi bacanya lirih. Terus 3 dan 4-nya sih nanti ada keterangan. Bagaimana duhur dan asar baca suratnya kenceng? Oh ya nggak apa-apa, boleh. Sah, cuma tidak dianjurkan. Nah kalau sudah tidak dianjurkan, ya nggak dapat pahala. Maksudnya pahala kencengnya itu loh maksudnya. Kalau bacanya tetap. Beda ketika litarbiyah, makmumnya istri, makmumnya anak, sholatnya di rumah. Karena sekalian ngajarin Al-Quran umpamanya, nggak ada masalah kencengin. Karena ada tujuan untuk ngajarin, itu lain kalau itu. Lanjut.
Jadi membaca surat, membaca ayat dari Al-Quran setelah baca Fatihah dianjurkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian di waktu sholat subuh dan 2 rakaat pertama, maksudnya 2 rakaat pertama itu 1 dan 2 di semua sholat fardu. Nah, itu dulu tuh. Terus dalilnya mana? Sebab orang lawala suka nanya dalil. Wal aslulan utawi dalile fi masyru'iyyati dzalika ing dalem perkara kang den saretaken mengkonon baca surat mau. Jadi qiraatus surah ma iku hadis roa kang wis ngriwayataken hu ing ma sapa Abu Qatadah sahabat radhiyallahu an. Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana adalah Rasulullah iku yaqra'u maos sapa Rasulullah fil zuhri ing dalam salat zuhur fil awwalayaini 1 dan 2 yang dibaca bi ummil Quran, baca ayat suci Al-Quran ini pasti. Berarti dalam semua rakaat. Terus wasurataini setelah baca Quran 2 surat. 2 surat berarti di rakaat yang pertama dan di rakaat, bukan berarti 1 rakaat 2 surat, bukan. Wa fir raq'atainil akhirataini dan di dalam rakaat yang akhir, 2 rakaat yang dua-duanya akhir. Kalau Isya berarti 3-4, kalau Maghrib yang ketiga, kalau Zuhur 3-4, kalau Asar 3-4, Subuh enggak ada di sini nih. Jadi yang dimaksud wa fir raq'atainil akhirataini bi ummil kitab baca Fatihah. Wa yusmi'una al ayata ahyanan, tapi kadang-kadang Rasulullah memperdengarkan kepada kita ya baca ayat juga. Tapi ahyanan. Nah, ini hadis. Hadis ini riwayat siapa sih? Imam Bukhari dan Muslim, sahih. Prakteknya yang Rasulullah sampaikan wa yutawwilu fir raqatil ula. Di rakaat yang pertama bacanya agak panjang. Yaudah, saya maknain agak panjang itu maksudnya kalau jenengan saya kasih tahu panjang nanti salah paham. Tiba-tiba rakaat pertama bacanya Al-Baqarah repot nanti. Rakaat pertama Kahfi, makmumnya protes mana? Maksudnya agak panjang lah, yang biasa lah. Kalau umpama sholat anu ya paling pol ya sabihis lah. Rakaat biar kayak tadi. Bapak Fadil. Pertama Qul ya ayyuhal kafirun, kedua Qul huwallahu ahad. Bener itu. Udah pas. Jadi yang pertama agak panjang. Terus wa fir raqatil ula wa yutawwilu fir raqatil ula ma la yutawwilu fis tsaniyati, sementara tidak memanjangkan di rakaat yang kedua bacaan suratnya. Wa kadza, demikian juga fil asri, di dalam salat asar. Nah, wa'lam, kalau belum danta nih dilanjutin. Wa'lam, ketahuilah olehmu, kita semuanya berarti, annahu yahsulul istihbabu bi ayyi syai'in qara'a. Kesunahan tetap didapat dengan membaca surat apapun. Kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Wa'lam lan wurwasira annahu ingin satune kelakuan iku yahsulu hasil opal istihbabu,
kesunahan bi ayyi syai'in kalawan endi-endine suwiji-wiji qira'a maca sapa musolli. Bahasa Indonesia kayak tadi kira-kira. Terus pokoknya kesunahan itu didapat pun mau surat napa mawon. Apa saja, pokoknya kita 10 surat terakhir lah di juz amma itu. Dari At-Takatsur sampai Falaq bin Nas, kebiasaan. Monggo. Lakinnas suratal kamilata, akan tetapi surat yang sempurna full diawali dengan bismillah, umpama tadi tuh al-kafirun dari qul ya ayyuhal kafirun, ujungnya lakum dinukum waliyadin, sempurna. Suratnya pendek. Wa in qasurat, meskipun pendek, ahabbu mim ba'dis surati wa in talat, lebih disenengin ketimbang sebagian surat. Sebagian surat Kahfi panjang, tapi sebagian doang. Wa in talat, meskipun lama alias panjang. Baca surat Kahfi umpamanya 4 halaman 2 lembar. Enggak tuntas. Baca Al-Kafirun tuntas. Kalau ngelihat keterangan ini lebih disenengin surat yang tuntas tadi meskipun pendek. Jangan berhenti di sini, masih ada keterangan lagi. Jangan kepedean yang biasa baca surat pendek. Sebab yang biasa baca surat pendek favorit saya. Seneng saya. Yang panjang-panjang dengkule deg-deg, kesuwen ngadege. Kalau di Nawala ada imam yang suratnya panjang selesai, saya mending mufarokoh saya mending. Nggak kuat berdirinya. Sarraha bihir Rafi'i fi Syarhis Shaghir. Ini penjelasan dari Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Syarhus Shaghir. Wallazi qalahu an-Nawawi anna dzalika 'inda tusawi. Nah, sekarang ada pendapat ini. Amma ba'dus surati tawilati idza kana atwala minal qasirati fahuwa aula. Ini ada pendapat ini. Adapun sebagian surat yang panjang apabila dia memang lebih panjang daripada surat pendek tadi, ya tetap lebih utama. Keterangan ini dari mana? Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Jadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini dua pendapat yang berbeda, monggo jenengan. Kalau senang baca surat yang panjang ya silahkan saja. Nah, kalau senang simpel ya wis biasa. Juz amma 10 ayat 10 surat terakhir. Langganan. Nah, sementara kata Ki Musannif nih yang nulis kitab ini, qultu qaulur Rafi'i afqah. Ini kata yang punya kitab ini. Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi yang nulis kitab Kifayatul Lahyar berkomentar, kalau saya, kata beliau, pendapat Imam Rafi itu lebih top. Lebih lebih unggul kira-kira, afqah. Illa ayyakuna ba'dut tawilati qad istamala ala ma'ani tamatil ibtidai wal intihi wal makna. Kecuali yang sebagian ini mencakup makna yang sempurna, yang bisa difahami dari mulai awal sampai mentoknya itu di mana, walaupun sebagian. Tuntas ibarat kisah selesai, ibarat ngomongin hukum kelar. Meskipun bacanya sebagian, nah kata yang punya kitab ini, fala syakka hina idzin fi tafdili dzalika 'ala suratil qasirati, tetap yang model begini meskipun sebagian, karena satu qadiyah beliau mengatakan yang sebagian itu lebih bagus. Kata yang punya kitab ini.
Al-Imam Taqiyuddin. Jenengan paham syukur enggak apa-apa lah. Pokoknya begitu. Lanjut. Tapi bisa dipahami Pak ya. Di sini paham ya. Jadi baca surat itu hukumnya sunnah. Di rakaat pertama dan kedua. Kalau sholat yang 4 rakaat, 3 dan 4, di sini mulai akan dibahas. Kalau subuh dua-duanya. Kalau maghrib ketiga yang terakhir. Wala tustahabbu, dilanjut. As-suratu fi tsalitsati war-rabi'ati. Wala tustahabbu, dan tidak dianjurkan as-suratu, baca surat, fi tsalitsati, di dalam rakaat yang ketiga, war-rabi'ati, dan yang keempat. Enggak dianjurkan ternyata. Ala rajih, menurut kaul yang unggul. Illa ayyakuna masbuqan, kecuali keberadaan orang tersebut ketinggalan. Masbuk itu tidak menemukan takbiratul ihramnya imam, belakangan datangnya. Monggo, umpamanya imam sudah 2 rakaat, dia baru datang, berarti hitungan dia baru 1 dan 2. Kalau mau baca silahkan, tapi ingat Fatihahnya jangan lupa, sebab itu rukun. Jangan mikir baca surat Fatihahnya malah ketinggalan. Ya lam yabres, enggak beres. Lam yajlis, enggak jelas. Kalau sudah begitu ya batal sholatnya. Nah, kalau yang masbuk monggo. Fayaqra'uha fihima. Baca deh tuh surat di dalam rakaat ketiga dan keempat. Kalau keberadaan dia ternyata masbuk. Nah, keterangan ini didapat dari nasnya Imam Syafi'i. Nasso alaihi Syafi'i. Yang kita simak yang pertama aja tadi. Tidak dianjurkan baca surat di rakaat yang ketiga dan keempat. Kalau maghrib yang ketiga. Udah baca Fatihah saja. Saya senang baca surat, ya silahkan. Enggak batal, silahkan. Tapi kalau lagi enggak jadi imam, saking senangnya baca Quran, habis baca Fatihah terus baca surat. Kalau sholat sendirian silahkan aja. Kalau lagi jadi imam jangan, kasihan makmum. Jangan lama-lama, tapi juga jangan ngebut, enggak karu-karuan, jangan. Ini biasa sedang-sedang saja. Terus, wa ammal ma'mumu alladzi lam yasbiq, sementara makmum yang muafiq, yang bukan masbuk, sing metuki takbiratul ihram imam. Imam Allahu Akbar, kita makmum Allahu Akbar, itu muafiq. Fayustahabbu lahul insatu, maka dia dianjurkan insot. Insot sepripun, ini buat makmum loh. Buat makmum dianjurkan justru mindel nengleng. Insot itu nengleng, bahasa Indonesia apa? Nyimak bener. Bukan sekedar mendengar tapi nyimak. Makanya saya maknanya nengleng itu bukan nengleng palanya, bukan. Saking fokus ya, jadi mendengarkan, benar-benar nyimak. Itu bagi makmum. Idealnya Pak Fadil Allahu Akbar takbiratul ihram. Makmum Allahu Akbar. Jangan barengin. Belakangan 1, 2. Begitu imam baru Allahu Akbar makmum. Terus baca doa iftitah. Umpama kelar doa iftitah, imam masih baca Fatihah, dengerin sampai Fatihahnya kelar. Nunggu hingga waladhdallin. Aminnya bareng sudah dibahas. Supaya gemuruh isinya masjid dengan kompak amin.
Doa iftitahnya makmum sudah kelar. Begitu amin, lanjut baca Fatihah. Itu makmum. Imam nunggu sebentar sekira makmum kelar Fatihah. Idealnya begitu, idealnya. Ya baca Fatihah kan cepat. Yang penting makhorijul huruf dan madnya panjang pendeknya beres. Jadi kalau dikasih patus saja kalau nggak salah dijelasin sampai sedetail itu. Jadi begitu imam waladhdallin terus amin kompak, imam amin, makmum amin, malaikat amin. Selesai itu makmum langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar kalau diwasol. Kalau ya penting beres lah, napasnya beres. Nah sekira makmum kelar Fatihah baru imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Idealnya. Tapi di kita ya kadang-kadang imam buru-buru kan kalau takutnya itu tadi ya namanya kira-kira. Tapi tetap sudah dilakukan oleh para imam yang ada di kita. Ada jeda. Nah makmum baca Fatihah, kelar Fatihah pun mindel. Gak usah baca surat. Dengerin bacaannya imam. Nah, ini lagi ngomong status makmum loh. Bukan sholat sendirian. Fayustahabbu dianjurkan. Lahu bagi makmum. Al-insotu nengleng. Bahasa Indonesia terserah lah nyari sendiri. Insot itu nyimak. Liqaulihi ta'ala dalilnya. Nih langsung firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila wallahu a'lam bimurad ya maksudi. Apabila dibacakan Quran, maka dengarkanlah ini dan simaklah. Coba tolong ansit itu apa sih maknanya? Saya nggak tahu sih. Pokoknya nyimak beneran lah. Itu. Jadi kita disuruh diem nyimak, dengerin, nyimak. Di sini kalimatnya fastami'u wa ansitu, bukan cuma fastami'u tapi wa ansitu. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 204 penggalan ayat itu. Terus wajah fil hadithi. Dan ada dalam hadis juga datang an-nahyu larangan an qiraatil makmumi dari bacaannya makmum, maksudnya baca suratnya makmum. Gimana larangannya? Ini. La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Ojo nglakoni, ojo agawe sira kabeh kecuali melulu baca Fatihah. Artinya larangan ini tidak sampai kalau dilaksanakan dosa, haram, batal. Enggak maksudnya. Makanya tadi hukumnya juga mustahab, dianjurkan. Jadi kalau ada tetap baca enggak ada masalah. Yang dengan catatan Fatihahnya tetap harus dibaca. Qala at-Tirmidzi Wad-Daruqutni isnaduhu hasanun wa rijaluhu thiqatun wa akhraja Ibnu Hibban fi sahihi. Ini wilayah-wilayah hadis. Wa hadza idza kanatis sholatu jahriyatan. Yang kayak tadi tuh keterangan tadi panjang lebar dari awal sampai tadi apabila sholatnya jenis jahar. Jenis yang bunyi, yang kedengaran suaranya, yang biasanya itu dilakukan malam. Nah kalau siang kan lirih, makanya makmum disuruh insot kalau imam lagi baca surat. Nah kalau sholatnya lirih mah, ini emang gak kedengeran apa yang, nah itu maksudnya. Wa kanal makmumu yasma'u, itu pun kalau makmumnya denger.
Nah, emang ada makmum yang tidak dengar? Ya bisa. Kenapa? Bisa budeg. Bisa imamnya suaranya lembut kelembutan. Bisa saja imamnya jaraknya agak jauh. Nah, amma idza lam yasma, adapun apabila seorang makmum tidak mendengar. Tidak mendengarnya lisomamin karena tuli. Budeg. Wa bu'din dan jauh. Wa kanatis sholatu sirriyatan au kanatis sholatu sirra, atau memang sholatnya memang sholat bangsa sir, sholat yang jenisnya itu sir, zuhur, asar, atau au asarul imamu bil jahriyati, sudah tahu maghrib, sudah ngerti isya, sudah maklum subuh, tapi kok imamnya lirih. Umpamanya entah lagi sariawan atau lagi males vokalnya kedengaran atau mungkin lagi lapar. Yang mestinya kedengaran kok lirih banget sehingga makmum gak kedengaran. Nah kalau model begitu mah fa innahu yaqra'u fi dzalika, makmum boleh baca surat. Paham nggih? Kenapa sih boleh? Lintifail makna. Karena apa sih yang disimak? Udah gitu aja maknanya. Apa sih yang disimak? Apa sih yang didengar? Wong gak ada suara kok. Pun. Lanjut. Naam inggi. Al junubu idza faqada atau faqidat tahuraini la yajuzu lahu qira'atus surah. Ini saking repotnya. Air sudah seminggu listrik mati. Umpamanya. Debu gak ada. Karena boleh jadi musim hujan, debu gak ada. Ini pakai pendapat yang ketika tayamum itu harus jelas debunya. Atau umpama dalam kondisi yang uzur, gak boleh kena air dan juga gak bisa kena debu. Umpama ini. Bagaimana sholatnya orang yang model begitu? Sementara dia punya junub. Kebangetan lah, umpama sampai segitunya. Gak tahu junubnya ladang mimpi atau ladang kumpul dengan istrinya, gak ngerti itu. Punya junub. Tapi dia gak sempat mandi besar. Ya gak bisa mandi besar. Karena kondisinya, gak tahu lah kondisinya seperti apa itu. Gak sempat bersuci. Dan tidak ada dua alat suci. Baik air maupun debu. Nah yang model begini lah ya juzulahu qira'atus surah. Jangan baca surat. Terus gimana dong? Cukup baca Fatihah saja. Bukannya Fatihah juga surat dari Al-Quran? Iya. Tarik ulurnya tadi Pak. Kalau Fatihah merupakan rukun. Dan fikih itu ada yang mengatakan kemudian baca Quran diniatin zikir. Kan ke sana. Karena itu rangkaian dari rukun. Tapi baca surat gak ditolerir. Jangan. Kamu masih punya junub. Sholat juga gak pakai bersuci lagi. Tapi saking wajibnya sholat gak bisa. Nanti nunggu ada air gak bisa. Nanti setelah sehat gak ada sholat mah. Asal dia Islam, baligh, akalnya normal. Dalam kondisi apapun tetap wajib sholat. Wa qauluhu ba'da suratil Fatihati, ada dawuh, ada perkataan Ki Musannif yang dimaksud dengan ba'da suratil Fatihah, yu'khadhu minhu annahu law qara'a surata qoblal Fatihati la tahsulus sunnatu. Umpama iseng-iseng Bapak habis doa iftitah baca surat dulu. Entah alam nasro, entah alam taro, entah idza jaa nasrullah. Baca surat dulu. Habis baca surat, baca Fatihah. Salatnya bagaimana? Sah. Tapi tidak mendapatkan kesunnahan. Nah, itu maksudnya. La tahsulus sunnah. Wa huwa kadzalika 'alal madhhab. Wa nassu alaihi Syafi'iyyu was suratu yajuzu fiha. Nah, itu mah enggak usah. Turun. Itu
kesunahan yang termasuk sunnah hayat yang ada dalam sholat, yaitu membaca surat setelah baca suratil Fatihah, berlaku untuk imam dan untuk orang yang sholatnya sendirian. Itu pun berlaku untuk rakaat yang pertama dan yang kedua, dan dianjurkan bacanya kencang bagi sholat yang memang kondisinya dianjurkan kencang, dan disunnahkan lirih bagi sholat yang dianjurkan lirih. Itu nggak usah diulang lagi kelamaan, seperti itulah. Walaupun nanti pasti ada yang ketinggalan keterangan saya ini. Terus apalagi kesunahan berikutnya? Qala dawuh ki musannif rahimahullah taala rahmatan wasi'atan, wa takbiratu indal khafdi war raf'i. Wat takbiratu, baca beberapa takbir berkali-kali, indal khafdi, pada saat nunduk ruku, warrofi, bangkit, mau sujud nunduk, duduk dari sujud berarti duduk di antara sujud, bangkit. Nah, gerakan di antara gerakan sholat yang kemudian kita baca takbir, itu hukumnya sunnah hayat, namanya takbir intiqal. Bapak enggak baca takbir, sah-sah. Ada orang sholat begini, silakan aja cobain di sini. Timpugin orang, apalagi jadi imam. Jangan coba-coba, dipraktekin nggak harus. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, aman. Aman maksudnya aman, nggak harus dilakukan, nggak. Sebab kalau tidak dilakukan rugi. Ilmunya tahu, badannya sehat, waktunya sempat, luang, kondisinya aman. Ya tekor nggak dilakukan mah, wong murah. Dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak dosa, kaitannya dengan sholat tetap sah. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah, dan sunnahnya sunnah hayat. Ingat tuh. Lo yang model begini kalau nggak ngaji ya nggak paham Pak, dikira Allahu Akbar, sami Allah liman hamid, Allahu Akbar, hukumnya wajib dikira. Menempatkan hukum bukan pada tempatnya juga kan salah. Kata siapa? Kan gitu. Nah terus kalimat waqala sami Allahu liman hamidah, ini juga sunnah hayat. Nanti dirinci dalam penjelasannya. Termasuk kalimat Rabbana lakal hamdu, yang kemudian dipanjangin. Mil'us samawati, ada mil'as samawati, terserah. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Itu sunnah hayat. Wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Mau ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, terus sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah hayat semuanya tuh. Yang rukun takbir yang pertama pembuka, takbiratul ihram, itu wajib. Nah pada saat ruku baca tasbih, sunnah hayat. Pada saat sujud baca tasbih, sunnah hayat. Yang rukun mana? Rukuknya plus tumaninanya, sujudnya plus tumaninanya, duduk di antara dua sujud plus tumaninanya. Itu yang rukun. Sudah isa. Jadi ini belum dijelasin dari takbir ke takbir, bangkit, nunduk dan bangkit, terus ada kalimat sami Allah, Rabbana walakal hamd, ada Rabbana lakal hamd, tasbih ada subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal azim bihamdi. Ini semua ada riwayat dan ada penjelasannya. Mudah-mudahan panjang umur, kita ketemu lagi, bisa ngobrol bareng seperti ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.